Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Ningsih. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Fakultas Saintek, jurusan Teknologi Informasi dari Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai operator logika. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Logika Informatika. Oke, langsung saja. Operator logika. Operator logika yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika yang benar, true, dan logika yang salah, false. Jenis-jenis dari operator logika. Yang pertama ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Jadi masing-masing dari jenis operator logika ini memiliki simbolnya yang berbeda. Yang pertama, negasi. Apa itu negasi? Negasi adalah operasi matematika terhadap suatu pernyataan, baik tunggal maupun majemuk. Operasi negasi membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan, yaitu tidak, bukan, maupun tidak benar. Untuk contohnya, untuk premis pertama, saya adalah mahasiswa. Negasi P, saya bukan mahasiswa, karena di situ katanya tadi kan membalikkan kebenarannya. Nah, jadi karena membalikkan saya adalah mahasiswa, maka diganti menjadi saya bukan mahasiswa, atau tidak benar, saya adalah mahasiswa. Nah, jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah, begitu pula sebaliknya. Untuk tabel kebenarannya, nah di sini P menjadi negasi P, benar menjadi salah, salah menjadi benar. Lanjut. Yang kedua, konjungsi. Dengan simbolnya ini, konjungsi atau dan adalah kata penghubung untuk menyatukan dua proposisi dengan simbol penghubungnya. Nah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, A. Jamin sangat tampan. B. Jamin memiliki suara yang berat. Nah, karena konjungsi sama dengan dan, nih, maka A dan B, Jamin sangat tampan dan Jamin memiliki suara yang berat. Hasil dari tabel kebenarannya, operasi ini harus bernilai keduanya benar pada proposisinya. Nah, ini dapat kita lihat. Pertama, untuk premis pertama, benar. Premis kedua benar. Maka hasilnya adalah benar. Nah, kalau misalnya salah satu saja udah salah, seperti 3 ini, maka sudah pasti jawabannya adalah salah. Lanjut. Yang ketiga, disjungsi. Disjungsi atau merupakan penghubung kalimat menggunakan kata atau. Hasil pada tabel kebenaran dari disjungsi salah ketika kedua nilai dari proposisi tersebut salah. Nah, ini pertama kita tengok contohnya dulu. Awan sangat mendung. Hari ini hujan. Nah, untuk menggabungkannya, P atau Q, pertama awan sangat mendung atau hari ini hujan. Nah, untuk tabel kebenaran tadi seperti kita lihat sebelumnya, kalau katanya salah satu benar saja, maka sudah pasti dia bernilai benar. Nah, jika keduanya salah, baru dia bernilai salah. Lanjut. Yang keempat, implikasi. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua
merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Nah, yang digunakan itu if, then, jika, maka, sebab, akibat. Mari kita lihat contohnya. Nah, untuk yang pertama A, saya lapar. B, saya makan. Untuk A, implikasi B, jika saya lapar, maka saya makan. Nah, di sini ada dia sebab dan akibatnya. Nah, penggunaannya itu berada di depan sebelum kalimat pertama digunakannya. Nah, jika sudah penggunaan pertama jikanya, lalu masukkan kalimat pertama, premis pertamanya, langsung menggunakan maka. Nah, di sini A implikasi B, jadi jika saya lapar, maka saya makan. Nah, untuk hasil tabel kebenaran dari implikasi ini akan bernilai salah apabila penyebabnya benar dan akibatnya salah. Jadi dia tidak bisa itu true, false, tidak bisa, kecuali true, true, false, true, dan false, false. Nah, selain itu, seperti true, false, salah. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini yang pertama benar, benar, maka benar, benar, salah, maka salah. Seperti saya katakan tadi, true, false akan salah. Nah, ketika dia false, true, atau salah, benar, maka menghasilkan benar. Nah, begitu pula dengan false, false, maka hasilnya adalah benar. Yang kelima, biimplikasi. Biimplikasi yaitu suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga membentuk pernyataan majemuk P, jika dan hanya jika, Q. Seperti pada contoh ini, pada posisi pertama, P, hari hujan, Q, awan mendung. Nah, jadi P diimplikasi Q, yaitu P, hari hujan, jika dan hanya jika, Q, awan mendung. Nah, di sini hasil tabel kebenaran dari biimplikasi ini akan bernilai benar jika proposisi 1 dan 2-nya sama-sama benar atau apabila keduanya salah. Nah, dia harus true, maka bisa menghasilkan true, or false, false, bisa menghasilkan true. Nah, jadi di sini keduanya harus benar atau keduanya harus salah. Tidak boleh salah satunya benar atau salah satunya salah. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal pada operator logika. Di sini yang pertama, nyatakanlah kalimat ini dalam simbol logika. Nah, jika saya makan, maka saya pasti tidak lapar dan tidak sakit perut. Nah, jawab. Pertama kita buat dulu premisnya. Di sini ada kata-kata saya makan, saya pasti tidak lapar, saya tidak sakit perut. Nah, di sini biar mempermudah, saya membuatnya P, saya makan, Q, saya lapar, R, saya sakit perut. Kenapa saya tidak menggunakan kata tidak di premisnya? Karena nanti kita akan menggunakan negasi. Nah, jadi simbolnya yang pertama, jika saya makan, sudah pasti ini ada implikasinya. Nah, di sini saya makan, jadi P implikasi. Karena jika saya makan, kita membuat premisnya dulu, pemisah satunya, jika makan. Jadi, jika saya makan, maka di sini saya pasti tidak lapar, maka kita membuat negasi Q. Saya tidak lapar dan tidak sakit perut. Karena premisnya saya buat saya sakit perut, maka saya harus membuat negasi R. Nah, kenapa ini dipakaikan tanda kurung? Maka setelah ni, kata maka, ini menjadi satu simbolnya, satu kalimatnya. Nah, karena itu saya membuatkan kurung
di sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang kedua. Buatlah kalimat dari simbol operator logika berikut. Nah, untuk kalimatnya P, ayah tidak bekerja. Q, ayah mendapatkan gaji. R, ayah rajin. Nah, ini simbol yang dipertanyakan adalah ini. Nah, karena ini adalah implikasi pertama, pasti kita membuat pertama adalah jika. Jika negasi P, ayah tidak bekerja. Jadi karena negasi menjadi ayah bekerja. Jika ayah bekerja, maka Ki, ayah mendapatkan gaji. Diimplikasi. Jika dan hanya jika R, ayah rajin, konjungsi, dan Ki, ayah mendapatkan gaji. Nah, untuk contoh soal ini merupakan contoh soal yang paling termudah menurut saya untuk teman-teman pahamin. Oke. Bagi teman-teman, jangan lupa video ini di-like dan semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih paham lagi mengenai operator logika. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.